warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Sebenarnya, gender itu bukan masalah kota dan desa, karena gender itu permasalahan global. PUG merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kebijakan dibuat dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan dari setiap kelompok gender dan kelompok rentan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kegiatan di bidang pembangunan sehingga dapat memperoleh kesetaraan pada aspek AKPM, akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasian PUG seperti adanya stereotip bahwa infrastruktur dianggap netral gender, padahal faktanya ada kebutuhan khusus gender tertentu yang perlu diakomodasi seperti toilet khusus untuk penyandang disabilitas. Selain itu, masih banyak lagi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pengimplementasian PUG. Banyak leader perempuan yang berurusan dengan sektor infrastruktur. Mereka terkadang terkendala dengan skill advokasi antara atasan dan bawahan, menyiasati hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh di mana mungkin kantor banyak leader perempuan yang berurusan dengan sektor infrastruktur. Mereka terkadang terkendala dengan skill advokasi antara atasan dan bawahan, menyiasati hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Saya ambil contoh di kantor Bina Marga. Di sana mungkin perempuan hanya 1% dan hampir semuanya laki-laki. Namun, bagusnya di sana adalah pimpinan tidak menganggap kita sebagai sosok perempuan yang perlu dilindungi karena sudah ada standar operasional prosedur atau SOP untuk bekerja. Bagi kami kaum perempuan, bekerja di kantor Bina Marga tidak menemukan hambatan. Bahkan, karir kami juga bisa naik seperti posisi kaum laki-laki. Peran pemimpin dalam bekerja kemudian menjadi penting dalam membagi tupoksi yang sesuai dengan keterbatasan dari masing-masing gender, sehingga semua dapat bekerja secara maksimal. Sistem penyiaran adalah suatu sistem teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan informasi, baik berupa suara, gambar, atau data, kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, atau platform digital. Sistem penyiaran dapat mencakup perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengelola, dan menyampaikan konten penyiaran kepada pemirsa. Sistem penyiaran terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain perangkat perekam, perangkat pengolahan sinyal, transmisi, perangkat penerima, perangkat lunak manajemen. Dalam sistem penyiaran dapat juga regulasi dan kebijakan yang mengatur konten dan frekuensi penggunaan saluran penyiaran. Regulasi ini dapat meliputi lisensi penyiaran, peraturan konten, dan kebijakan iklan. Sistem penyiaran atau broadcasting system adalah sarana yang digunakan untuk mentransmisikan konten audio atau video kepada khalayak melalui media seperti televisi, radio, atau platform digital. Sistem ini melibatkan berbagai komponen yang terdiri dari produksi penyiaran, distribusi, dan penerimaan konten oleh pemirsa. Sistem penyiaran bisa mencakup saluran televisi terestrial, satelit, kabel, atau platform digital seperti streaming online. Setiap saluran memiliki infrastruktur yang dimiliki dan dikelola oleh penyelenggaraan penyiaran. Penggunaan sistem penyiaran bervariasi, termasuk penyampaian berita, acara, hiburan, pendidikan, iklan, dan program-program lainnya. Tujuan utama sistem penyiaran adalah untuk menyampaikan berbagai jenis konten kepada audiens secara efektif, termasuk berita, acara hiburan, pendidikan, dan program-program lainnya. Sistem penyiaran mencakup semua komponen yang diperlukan untuk menyiarkan konten, mulai dari produksi, pengeditan, pengkodaan, distribusi, hingga penerimaan sinyal oleh pemirsa. Seiring perkembangan teknologi, sistem penyiaran juga telah berkembang dari penyiaran analog tradisional ke penyiaran digital yang lebih modern. Hal ini memungkinkan konten dapat didistribusikan dengan kualitas lebih baik dan lebih mudah diakses oleh pengguna melalui berbagai platform dan perangkat elektronik.
Arus informasi dan teknologi memiliki hubungan yang sangat erat dalam era digital saat ini. Teknologi telah memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan aksesibilitas arus informasi. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana arus informasi dan teknologi berinteraksi. Yang pertama, aksesibilitas informasi. Yang kedua, penyebaran informasi. Yang ketiga, kecepatan dan efisiensi. Yang keempat, pengelolaan dan pengolahan informasi. Yang kelima, inovasi dan pengembangan baru. Namun, penting juga diingat bahwa ada tantangan yang muncul seiring dengan berkembangnya arus informasi dan teknologi, seperti privasi data, keamanan informasi, atau disinformasi yang dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting juga untuk memiliki kesadaran dan keahlian dalam mengelola arus informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Arus informasi mengacu pada aliran dan pergerakan informasi dari satu entitas ke entitas lainnya. Ini melibatkan pertukaran, penyebaran, dan aliran informasi melintasi berbagai saluran komunikasi seperti media massa, internet, telepon, atau jaringan sosial. Arus informasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, suara, dan data. Sementara itu, teknologi mengacu pada penggunaan pengetahuan, alat, metode, atau sistem yang digunakan untuk menciptakan, mengoperasikan, dan mengelola produk atau layanan. Teknologi membantu memfasilitasi arus informasi dengan menyediakan infrastruktur perangkat dan perangkat lunak yang mendukung pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan informasi. Dalam konteks yang lebih luas, arus informasi dan teknologi saling terkait dan saling mempengaruhi. Kemajuan teknologi telah memungkinkan peningkatan dan percepatan arus informasi. Sebagai contoh, aplikasi media sosial dan platform digital telah mempermudah dan mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi antara individu di seluruh dunia. Di sisi lain, arus informasi yang cepat dan luas telah mendorong pengembangan teknologi baru untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis volume besar data yang terus meningkat. Akses terhadap teknologi juga dapat mempengaruhi arus informasi. Ketimpangan akses terhadap teknologi seperti internet dapat membatasi arus informasi kepada individu atau komunitas tertentu, yang dapat memperdalam kesenjangan informasi antara negara, kelas sosial, atau kelompok-kelompok lainnya. Dengan demikian, arus informasi dan teknologi saling mendukung dan saling mempengaruhi dalam era digital saat ini. Kemajuan teknologi terus mengubah dan meningkat cara arus informasi disampaikan, dikonsumsi, dan dikelola oleh individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.